Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga kami dan kalian semua sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Orderan Kue dari Alam Sebelah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rembulan Redup. Bagi kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, bisa kunjungi langsung link yang sudah sertakan di link deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Alhamdulillah, hari ini jualanku sangat laris manis. Ucapku bahagia. Aku berjualan bermacam-macam aneka kue. Aku juga sering membuat pesanan kue ulang tahun. Setiap malamnya, aku, ibuku dan suamiku begadang membuat kue untuk dijual besok subuh. Suamiku membagikan ke warung-warung pukul 4 subuh. Karena kami menjual di warung-warung pasar. Kue yang kami buat terkenal sangat enak. Tidak jarang orang-orang selalu berebutan. Dan dalam sekejap langsung habis. Harga yang dijual dari 1.000 sampai 2.000-an saja. Sebuah pesan masuk dari WhatsApp berbunyi. Bisa pesan kue, Mbak? Isi pesannya. Bisa, Mbak. Mau berapa? Dan mau kue yang mana? Tanyaku sangat senang. Kue ketan gula merah 500 biji. Sama bolu tape singkong 10 loyang. Oh, bisa banget, Mbak. Bolu tapenya mau ukuran berapa? Tanyaku. Ukuran 20, Mbak. Harganya seperti biasa saja kan? Tanyanya. Iya, Mbak. Harganya seperti yang di warung biasanya. Ini buat kapan, Mbak? Tanyaku. Acaranya buat besok malam. Antarnya sebelum maghrib bisa, Mbak? Oh, bisa, Mbak. Kirim aja alamat lengkapnya. Balasku. Setelah ku baca, ternyata alamatnya tidak terlalu jauh dari rumahku, yang masih seputaran kota Banjarmasin. Kalau mau nganter, cat saya dulu, Mbak. Nanti saya arahkan langsung menuju tempat saya. Oke, siap, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Balasku. Tidak ada yang aneh dan janggal menurutku. Namun, hanya foto profilnya saja yang tidak ada. Kosong. Berhubung ada banyak pesanan, aku meminta bibi, ibuku, dan adikku untuk membantu membuat kue. Sedangkan suamiku sibuk mengantarkan pesanan. Aku sangat bersyukur hari ini pesanan sangat banyak. Belum lagi nanti sore mengantarkan pesanan ke tempat Mbak Kemuning. Jarang-jarang orang asli Banjarmasin mempunyai nama Kemuning. Bahkan aku baru pertama kali mendengar nama Kemuning. Palingan para pendatang yang menetap di Banjarmasin, pikirku. Setelah suamiku datang, kami berdua bersiap-siap untuk berangkat. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Cuaca kini sedikit gerimis. Selesai memasukkan kue-kue ke dalam mobil mini kami langsung berangkat menuju tempat yang sudah dijanjikan Mbak Kemuning. Tapi sebelumnya aku mengirimkan pesan terlebih dahulu. Mbak, ini kami mau ke sana. Pesanku. Iya, Mbak, ditunggu. Balasnya. Aku dan suamiku menyusuri perkotaan. Kali ini kami tidak memakai Google Maps. Karena alamat yang kami tuju sangat dekat dan jalannya pun sangat mudah dicari. Setiap kami masuk ke jalur pasti selalu benar. Palang masuknya juga selalu benar. Tidak ada yang aneh. Mencari alamatnya juga sangat mudah dicari. Oh iya, kesini.
Belok sini, gumam suamiku. Sepertinya suamiku sangat hafal jalan menuju tempatnya. Sesekali dia bergumam sambil manggut-manggut, seperti orang yang lagi mendengarkan instruksi. Siapa nama pemesannya, Dek? Tanya suamiku. Atas nama Kemuning, Bang. Jawabku. Kami menikmati perjalanan di senja hari. Matahari sudah tergelincir ke arah barat, dan hanya ada awan hitam yang menggumpal akibat cuaca buruk. Gerimis hujan tidak ubahnya seperti awal kami berangkat. Hening. Kami berdua tidak ada yang berbicara. Kami sangat menikmati perjalanan ini. Mataku terbelalak tidak hentinya selalu menatap kagum dengan perkotaan ini. Wah, Masya Allah, gumamku. Kamu pernah kesini sebelumnya? Tanya suamiku. Belum pernah, Bang. Indah banget, jawabku. Jalan yang kami lalui adalah sebuah perkotaan yang sangat besar. Ada banyak gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh dengan sombongnya. Mataku tidak berkedip sedikit pun. Begitupun juga dengan suamiku. Aku merasa kita sedang jalan-jalan di Jakarta, Bang. Ucapku. Iya, sama. Abang tidak pernah menatap kota besar seperti ini sebelumnya. Jawab suamiku. Betul. Aku rasa kami berdua lagi berjalan-jalan di kota Jakarta. Setahuku, di Banjarmasin tidak ada gedung-gedung yang tinggi. Karena di sini tanahnya bersifat gembur. Jalan yang kami tempuh seakan turun naik tanjakan. Jalannya pun sangat sunyi. Meski ada yang lewat juga, tapi tidak banyak. Tiba-tiba dari samping kanan mobil kami, sebuah mobil Lamborghini berwarna biru melintas dengan lajunya menaiki tanjakan. Ada Lamborghini, keren, ucap suamiku. Iya, Bang, keren, jawabku. Beberapa kali ada mobil yang melintas di samping kanan kami. Dan itu selalu mobil-mobil mewah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sepertinya hanya mobil kita yang paling murah, ucapku. Lihat tuh, Bang, Lamborghini lagi, sambungku sambil menunjuk ke arah mobil yang melintas. Saat itu kami tidak sadar dan kami hanya menatap dengan kagum. Yang ada di pikiran kami hanyalah kata wow. Setelah menaiki tanjakan, tiba-tiba kami berada di hutan seperti pegunungan. Tapi jalannya masih bagus. Kali ini udaranya sangat dingin dan sejuk. Ya ampun, ada mobil Lamborghini yang terparkir di gunungan air, Bang. Ucapku sambil menunjuk ke arah mobil itu. Iya, padahal itu mobil mahal. Sepertinya rata-rata orang kaya yang bertempat tinggal di sini semua pakai mobil Lamborghini, jawab suamiku. Setelah kami melewati pegunungan yang rimbun pepohonan, kami kembali menanjak menaiki jembatan panjang yang hanya memakai lampu-lampu kuning. Setelah melalui jembatan panjang, kami nanjak lagi dan kami tiba di perkotaan besar lagi. Perkotaan besar, hutan pegunungan, jembatan panjang dan kembali perkotaan besar. Begitulah seterusnya seakan kami hanya berjalan di tempat itu saja. Akhirnya kami tiba di sebuah perkampungan yang rumah-rumahnya sangat megah, mewah dan besar-besar. Semua rumah di sini hanya memakai lampu kuning. Jalan yang kami tempuh bukan lagi jalan yang memakai aspal yang mulus, tapi jalan yang berbatu dan terdapat genangan air. Sepertinya ini kampungnya, Bang, ucapku. Kulihat suamiku mengangguk kepala. Ada banyak orang yang kami temui. Orang-orangnya pada bergerombolan, tapi tidak ada yang ngomong. Sangat jelas kulihat tidak ada mulut yang berucap.
Bang, ternyata banyak banget ya orangnya, ucapku. Iya, sepertinya orang-orang baru pulang dari masjid, jawab suamiku. Memang kami mengira orang-orang di sini habis pulang sholat maghrib di masjid. Semua yang kulihat pada memakai sarung. Bukan sarung pada umumnya, tapi sejenis kain jarik atau disebut dengan tapi bahalai. Suamiku membawa mobil dengan kecepatan pelan karena jalannya tidak bagus dan ada banyak orang-orang yang berjalan kaki. Kulihat dari jauh remang-remang cahaya lampu kuning. Di bawah pohon rambutan ada seorang bapak-bapak yang berjualan sejenis sate bakar. Di sana ada banyak orang yang mengantri untuk membelinya. Walaupun ada banyak orang, tidak ada yang berbicara sedikit pun. Wangi aroma sate sangat menyeruak di indera penciuman. Aku menelan salivaku. Bang, mau sate itu? Ucapku sambil mengarahkan telunjukku pada orang bergerombolan mengantri. Entahlah, apa yang kulihat pasti aku selalu nafsu dan selalu menelan ludah. Mungkin karena aku lagi hamil. Nanti saja ya, kalau sudah selesai antar pesanan orang, jawab suamiku. Aku hanya menganggukkan kepala tanda setuju. Kami berdua terus berjalan. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah hutan yang jalannya masih seperti tadi. Kali ini kami tidak menemui rumah besar. Yang ada di sekeliling kami hanyalah tanah kosong dan rimbunya pepohonan. Di jalan pun tidak ada lagi lampu kuning yang menghiasi. Hanya cahaya rembulan dan lampu mobil kami yang memberi penerangan saat di jalan. Dari jauh netraku menangkap seorang yang sedang berdiri di pinggir jalan, yang sedang melambaikan tangan ke arah mobil kami. Siapa itu, Bang? Tanyaku. Berani sekali berdiam di gelap. Sambungku lagi. Mobil yang kami kendarai semakin dekat menuju tempat seorang yang berdiri menghadang kami. Tidak hentinya orang tadi selalu melambaikan tangannya. Wajahnya tidak begitu jelas. Sepertinya dia adalah seorang laki-laki sopir dari truk trailer yang berhenti di bahu jalan. Sepertinya orang yang mau minta tolong itu, Dek, jawab suamiku. Mobil kami melintas di depan bapak-bapak yang terus melambaikan tangannya tadi. Tiba-tiba suamiku menepikan mobilnya dan berhenti. Gak usah, Bang, aku takut kalau dia orang jahat, ucapku memelas. Kamu tunggu aja di mobil, cuman sebentar kok, pinta suamiku. Suamiku langsung turun dan mendekati bapak-bapak yang terus manggil kami. Entah apa yang dibicarakan. Sepertinya suamiku sangat serius mendengarkan. Aku merasa gusar lalu aku ikut turun mendekat ke arah suamiku. Sepertinya mereka sangat serius membicarakan sesuatu. Ada apa, Bang? Tanyaku kepada suamiku. Bapak ini mau mengantar alat berat, tapi dari tadi tidak ketemu alamatnya, jelas suamiku. Aku lihat memang truk trailer ini mengangkut alat berat seperti traktor, bulldozer, dan lain-lain. Alat berat yang dibawanya juga barang baru semua. Katanya memesan dari luar pulau Kalimantan. Aku sangat tahu kalau alat berat begini harganya sangat mahal. Coba ditelepon lagi, Pak, suruhku. Tidak aktif, Neng. Mencari alamatnya juga tidak ketemu, jawab sang sopir. Kulihat wajah sang sopir sangat panik bercampur lelah. Karena kata beliau dari tadi tidak menemukan juga alamatnya. Oh, balik lagi aja, Pak, usul suamiku. Masalahnya uangnya sudah kami terima dan sudah dibayar lunas lewat transfer, jawab sang sopir. Saya bingung mau dibawa balik lagi.
Tapi barang pesanannya sudah menjadi hak milik pemesannya, sambung beliau. Kami berdua hanya manggut-manggut mendengarkan penuturan beliau. Tidak ada yang kami bantu, karena kami juga ingin cepat mengantarkan pesanan. Maaf ya Pak, kami tidak bisa membantu. Kami juga mau mengantarkan pesanan, ucap suamiku. Apa Bapak sudah menuju ke arah sana? Tanya suamiku. Belum, tapi ini saya mau mencoba jalan lurus lagi, jawab sang sopir. Akhirnya kami berpamitan dengan sang sopir truk trailer. Sedangkan sang sopir masih berdiam diri karena ingin beristirahat sejenak. Kami berdua kembali masuk ke mobil sambil berbincang-bincang. Kasihan banget sopir tadi. Aku lihat wajahnya sangat lelah, Mas, ucapku. Iya, Dek, jawab suamiku. Kalau orang yang memesan kue ke kita ini sudah bayar separuh atau bayar di tempat? Tanya suamiku. Sudah ditransfer lunas, Bang, jawabku. Suamiku langsung terkejut dan menatapku keheranan. Ah, gimana ceritanya? Tanya suamiku. Kemarin dia minta totalin langsung. Katanya ingin ditransfer saja. Ditakutkan nanti kalau kita ngantar pesanannya, dianya nggak ada. Jadi uangnya sudah kita terima juga, jelasku. Berani juga ya langsung bayar lunas? Apa nggak takut kena tipu? Tanya suamiku. Katanya sudah mengenal kita, Bang. Dia juga termasuk langganan kita. Dia sering beli kue kita di warung pasar subuh, jawabku. Kamu tahu dari mana, Tik? Tanya suamiku lagi. Dia yang jelasin kemarin, tapi aku tidak tahu dengan dia, jawabku. Kami terus berjalan menyusuri perkampungan ini. Tapi kami sudah berada di jalan yang sudah sangat mulus. Tidak terasa lagi jalan yang berbatu seperti sebelumnya tadi. Rumah-rumah megah juga berbaris rapi. Rumah besar yang memiliki pagar-pagar yang tinggi mengkilat. Rata semuanya memiliki interior khas Timur Tengah dengan ukiran-ukiran yang sangat mahal dan elegan. Ayo, pilih. Kamu mau rumah yang mana? Tanya suamiku tersenyum. Bagaimana aja, tapi aku mau rumah berwarna putih itu, Bang, jawabku sambil menunjuk ke arah rumah macam seperti bak istana. Apa kamu mau tinggal di sini? Tanya suamiku sembari menatapku tajam. Mau banget. Aku rasa aku tidak mau pulang lagi, Bang, jawabku sumringah. Sama, abang juga gak mau pulang lagi, sahut suamiku. Mau gak rumah yang itu? Tanya suamiku sambil mengarahkan telunjuknya ke rumah megah yang tidak kalah mewah seperti yang lainnya. Rumah megah yang di depannya terdapat mobil Ferrari berwarna merah menyala. Mau banget, Bang, jawabku sambil mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Kalau kita tinggal di sini, apa kita jadi orang kaya juga? Tanyaku balas menatapnya. Bisa saja. Kalau kamu mau, kita akan terus menetap di sini, jawab suamiku sembari mengelus perut buncitku. Iya, aku sangat mau, Bang, jawabku sambil memegang erat tangannya. Aku merasa ini seperti mimpi, bisa menjajakan kaki di kota maju ini. Hening. Kami sama-sama terdiam dan larut di pikiran masing-masing. Mobil kami terus melaju
dengan kecepatan sangat pelan. Karena kami sedang meneliti jalan rumah Mbak Muning. Gerimis juga sudah tidak ada lagi. Di langit bulan menggantung dengan indahnya. Jalanan tidak terlalu ramai. Orang-orangnya juga tidak banyak. Sesaat suamiku memberhentikan mobil dan kembali menepi. Dek, coba cek alamat dan nomor rumahnya, pinta suamiku. Segera kurogoh gawaiku yang berada di dalam saku dan kembali membaca alamat yang dikirimkan. Sepertinya kesana lagi sedikit deh bang, ucapku. Ini nomor rumahnya 17, sedangkan kita mencari rumahnya nomor 27. Sambungku lagi. Suamiku kembali melajukan mobil dengan pelan. Sesekali kami memperhatikan nomor rumah yang tertera di depan pagar. Kerlap berlip lampu menghiasi malam yang dingin ini. Sesekali mobil melintas di samping kami. Bang, ini nomor 27, ucapku. Segera suamiku menghentikan mobilnya. Persis di depan rumah megah bernuansa modern, berwarna gold yang menambah kesan mewah. Terdapat pagar tinggi yang berwarna senada dengan rumahnya. Menurutku, sangat pandai sekali ibu rumah ini memilih warna untuk rumah. Mataku terbuka lebar saat turun dari mobil. Sungguh bersangatan mewah. Kuakui ini memang seperti istana yang berlapis emas. Sedangkan suamiku berdiri persis di sampingku, tidak kalah terpukau dengan indahnya rumah-rumah di sini. Cepat Ki, kamu bilang kalau kita sudah di depan, pinta suamiku. Aku baru ingat kalau belum memberitahu kalau kami sudah berada di depan rumahnya. Segera aku kirimkan pesan lewat WhatsApp. Mbak, ini kami sudah di depan. Tidak menunggu lama sebuah pesan notifikasi masuk. Oke, balasnya singkat. Suamiku membuka bagasi mobil untuk mengeluarkan kue-kue. Sedangkan aku masih diam terpaku menatap dengan terkagum-kagum. Seakan diriku terhipnotis tanpa bergerak sedikit pun. Aku benar-benar tidak ingin pulang kalau begini, gumamku. Setelah kami terdiam sejenak, tidak begitu lama, pagar besar rumah ini terbuka dan memperlihatkan isi dari dalam. Halamannya luas dan terdapat tanaman-tanaman mahal semacamnya. Di halamannya juga terdapat air mancur serta dinding-dinding dengan ukiran bermotif klasik. Dari balik pagar terdapat seorang laki-laki yang sangat gagah dan rupawan, tersenyum manis kepada kami. Pembawaannya sangat ramah sekali. Laki-laki yang bertubuh tegap dan kekar itu memakai baju kemeja putih yang sangat rapi. Tataan rambutnya yang sedikit gondrong menurutnya sangat cool. Aroma wangi dari parfum tercium sangat gagah. Kami mau mengantar pesanan kue, ucap suamiku. Oh iya, bawakan ke teras langsung ya mas, pinta lelaki itu. Mari, silakan masuk, badan masnya, ucapnya sangat ramah sambil tersenyum manis. Pintu pagar rumah dibuka sangat lebar. Mataku tertuju kepada beberapa buah mobil mahal yang terparkir rapi. Suamiku mengangkat kue-kue dan menaruhnya di teras depan rumah. Ia dibantu oleh seorang laki-laki yang belum ku ketahui namanya. Sedangkan aku hanya duduk di gazebo yang menghadap ke air mancur. Saat sedang duduk dan memperhatikan suamiku mengangkat kue-kue, tiba-tiba dari hadapanku datang seorang perempuan berparas sangat cantik dengan rambut panjang yang rapi tergerai. Assalamualaikum, permisi, ini Mbak Rima kan? Tanya seorang perempuan cantik itu. Waalaikumsalam, iya saya Rima, jawabku balas tersenyum. Apa Mbak yang pesan kue ke saya? Tanyaku. Iya Mbak, saya yang pesan, jawabnya saat ramah sambil tersenyum simpul.
Setelah suamiku selesai menaruh kue-kuenya, lalu suamiku kembali mendekat ke arahku. "Terima kasih banyak ya atas pesanannya, Mbak," ucapku. "Ya sama-sama, Mbak. Kuenya sangat enak. Keluarga saya suka. Kalau saya turun ke pasar membeli sayur-sayuran, tidak lupa saya selalu mampir membeli kue bikinan Mbak di warung," jelasnya sambil memuji kueku. Aku yang mendengarnya hanya mampu tersenyum. Pujiannya mampu membuat aku senang. Segera kami berpamitan untuk kembali pulang. Tapi tiba-tiba kami dipinta untuk mampir. "Mbak, kami izin pulang ya," ucapku. "Mari mampir dulu, Mbak. Ini kami lagi ngadain acara selamatan kecil-kecilan di dalam," pintanya. Kutatap suamiku lalu suamiku mengangguk menyetujuinya. Lagian ini baru habis maghrib, jadi masih tidak terlalu malam. "Mari, Mbak," ucapnya mempersilahkan. Kuakui perempuan ini sangat cantik sekali. Ditambah pembawaannya yang ramah dan lembut, akan terpesona apabila melihatnya. Wajahnya sangat ayu rupawan. Kutaksir usianya mungkin sekitar 30 tahun. Mungkin laki-laki gagah yang membukakan pagar tadi sang suami, karena kulihat mereka sangat cocok. Saat aku masuk ke dalam dan menjajakan kaki di atas keramik batu marmer, yang ku ketahui ini adalah keramik mahal. Dinding-dinding rumahnya bak dilapisi emas sangat menyilaukan mata. Rumah besar 3 lantai ini sangat luas. Di dalam juga banyak orang. Pakaian mereka ada yang memakai jubah, ada yang memakai kebaya. Kulihat seorang bapak ada juga yang memakai peci putih. Mereka sangat ramah menyambut kami. Aku dan suamiku disuguhkan bermacam-macam makanan dan aneka kue. Entah ini acara apa. Padahal katanya ini hanya acara selamatan kecil-kecilan. "Wah, selamat datang di kota kami, Nak," ucap seorang bapak yang memakai peci putih itu. Yang belakangan ku ketahui nama beliau adalah Haji Gofar. "Iya, Pak, terima kasih," jawab suamiku. Kulihat ada seorang laki-laki muda yang lagi membakar sate. Aku kembali menelan salivaku. Karena sejak tadi aku memang mau sate. "Ini nasinya. Kalau lauknya pilih sendiri ya," ucapnya Mbak Kemuning. "Kalau mau sate sebentar lagi mateng. Santai aja dulu. Mari nikmati kue-kuenya," sambung Mbak Kemuning. "Wah, pas banget. Dari tadi kamu mau sate," bisik suamiku. Sesekali aku diajak mengobrol oleh ibu-ibu yang ada di sini. Kulihat suamiku juga mulai akrab dengan bapak-bapak dan anak muda di sini. "Ini satenya udah matang. Mari silakan dinikmati," ucap laki-laki gagah yang membukakan pagar buat kami tadi. Persis di depanku sudah tersaji nasi putih yang mengepul dan ada banyak sate bakar. Kuperhatikan butiran nasinya sedikit lebih besar dari nasi biasanya ku makan. "Makan, Dek. Abang ambilin ya," pinta suamiku. Aroma wangi sate tercium tajam di indera penciuman. Kulihat wajah suamiku, dia selalu tersenyum. Wajahnya terlihat lebih bersih dan bersinar dari biasanya. Suamiku mengambilkan 10 tusuk sate. Aku memakannya dengan nasi putih. Saat sedang ingin masukkan ke mulut, tiba-tiba aku merasakan mual. Mungkin karena aku lagi masuk angin. "Kenapa, Dek?" tanya suamiku. "Mual, Bang," jawabku. Kulihat semua mata mengarah kepadaku. Semoga saja mereka tidak tersinggung atas sikapku yang tiba-tiba mual. "Kenapa, Mbak?" tanya Mbak Kemuning. "Tidak apa-apa, mungkin karena lagi hamil terus masuk angin," jawabku. "Oh, lagi hamil ya, Mbak? Sudah berapa bulan?" tanya Mbak Kemuning.
Jalan 6 bulan, Mbak. Jawabku sambil tersenyum. Akhirnya aku tidak jadi untuk makan sate tadi. Kukasihkan kepada suamiku juga tidak mau. Katanya dia masih kenyang. Karena sebelum berangkat ke sini dia tadi memang sudah makan. Bang, kita pulang aja yuk, pintaku. Sebentar lagi ya, Dek, jawab suamiku. Suamiku masih sangat asik bercanda gurau dengan Pak Haji Gofar dan para lelaki lainnya. Mereka di sini sangat mudah bergaul. Mereka juga baik serta ramah. Lelaki gagah yang membukakan pagar waktu kami baru tiba di sini ternyata benar. Itu adalah suaminya Mbak Kemuning. Ini suami saya, Mbak. Mas, namanya Sultan, ucap Mbak Kemuning memperkenalkan suaminya. Salam kenal Mbak Rima dan Mas Ilham, sambung suaminya Mbak Kemuning. Oh iya, salam kenal balik, jawab suamiku seraya tersenyum. Tiba-tiba di sela perkenalan datang seorang ibu-ibu yang masih sangat cantik. Beliau memakai baju kebaya dengan tatanan rambut yang digulung rapi. Wajahnya sangat mirip dengan Mbak Kemuning. Walaupun dia sudah terlihat tua, tapi wajahnya masih ayu rupawan. Kulihat ibu tadi saat aku tiba di sini selalu menatapku. Entah apa yang membuat beliau selalu menatapku. Mungkin ada sekitar 20 orang, termasuk anak kecil yang berkumpul di sini. Sebagian dari mereka hanya terdiam dan sesekali tersenyum. Ibu tidak menyuruh pulang, tapi kalau pulang bawa ini ya, Nak, ucap seorang wanita parubaya. Yang ku ketahui itu adalah istri dari Pak Haji Gofar, orang tuanya Mbak Kemuning. Iya, Bu, jawabku sambil melirik bungkusan plastik yang diletakkan di sampingku. Kulihat ada anak kecil sekitar 4 orang yang bermain lari-larian. 3 diantaranya adalah anak perempuan. Menurutku orang-orang di sini sangat rupawan semua. Sejak kecil saja sudah terlihat kecantikannya. Apalagi nanti sudah dewasa, pandai berdandan. Hai, siapa namanya? Tanyaku kepada salah seorang anak perempuan yang berlari ke arahku. Rahayu, jawabnya malu-malu. Kalau teman-temannya namanya siapa? Tanyaku lagi. Ini Ambar dan ini Robiah, jelas Rahayu sambil menunjuk teman-temannya. Aku sudah merasa lelah dan ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Badan terasa pegal semua dan ingin merebahkan tubuh di atas ranjang. Bang, kita pamitan yuk, bisikku. Udah ngantuk, Dek? Tanya suamiku. Iya bang, aku merasa capek banget, jawabku. Yuk bang, cepetan, desakku. Tak berapa lama kami berpamitan pulang karena takut kemalaman saat di jalan. Bu, Pak, dan lainnya, kami izin pamit pulang. Sepertinya istri saya sudah mengantuk, ucap suamiku. Kami sangat senang kalian sudah memenuhi undangan kecil-kecilan kami, Nak, ucap Pak Haji Gofar. Terima kasih banyak, Nak, sambung Pak Haji Gofar. Saya yang sangat berterima kasih banyak, Pak, jawab suamiku tak kalah ramah. Aku bersalaman dengan Ibu Aini, Mbak Kemuning, dan ibu-ibu lainnya untuk berpamitan pulang. Suamiku juga melakukan hal yang sama kepada para lelaki yang ada di sini. Mbak, gimana kalau menginap di sini aja? Soalnya udah malam ini, pinta Mbak Kemuning. Iya, Nak. Di sini ada banyak kamar kosong buat kalian, saut Bu Aini. Suamiku menatap ke arahku. Kulihat wajahnya seperti ingin menerima ajakan itu. Kami pulang aja, Bu, jawabku. Ya sudah,
Padahal ibu sangat suka sekali dengan Nak Rima. Ucap buah ini sedikit kecewa. Aku dan suamiku keluar dari rumah bersama dengan yang lainnya untuk mengantarkan kami ke depan. Mbak, sebaiknya nginep di sini aja dulu. Ucap Mbak Kemuning seperti memelas. Aduh, gimana ya? Jawabku merasa tidak enak. Sedangkan suamiku masuk duluan ke mobil. Saat aku kembali salaman dan berpelukan dengan buah ini, tiba-tiba beliau mengusap punggungku yang mampu membuat aku terkejut. Inap aja Yuna. Lirih beliau di telingaku, pelan tapi penuh penekanan. Aku yang sejak tadi sudah siap masuk ke mobil. Tiba-tiba suamiku kembali keluar dan berbisik tidak jelas kepadaku. Lalu suamiku berjalan kembali masuk ke dalam rumah ditemani Pak Haji Gofar. Sedangkan aku masih diam terpaku. Di saat kemudian aku juga mengikuti suamiku masuk ke dalam rumah kembali. Aku mengekor di belakang suamiku. Terlihat tangan suamiku digandeng oleh Pak Haji Gofar. Sedangkan buah ini juga berjalan di sampingku. Perasaanku tidak enak. Apa mungkin suamiku ingin menginap di sini? Tapi tetap kuikuti saja dia dari belakang bersamaan dengan buah ini. Sedangkan Mbak Kemuning masih berada di depan rumah bersama suaminya. Kudengar mereka lagi menunggu tamu undangan yang sebentar lagi sampai. Semilir angin berembus dengan lembutnya, yang mampu membuat dedaunan bergemerisik dengan khasnya. Tanaman-tanaman di sini sangat hijau dan tumbuh subur. Ada banyak tanaman mahal yang kulihat. Dari jauh, aku melihat suamiku kembali duduk di sofa raja yang berwarna merah coklat emas. Entah apa yang ditunggunya. Aku mendekat ke arahnya dan ingin menanyakan segera. Bang, kenapa? Tanyaku. Kulihat dia sedikit kaget saat ku pegang pundaknya. Kenapa balik lagi bang? Tanyaku. Dompet abang ketinggalan, makanya abang balik lagi. Jawab suamiku. Lah, terus kamu ngapain ngikutin abang juga? Tanyanya balik. Aku kirain tadi abang mau nginep di sini. Aku tidak jelas apa yang abang bisikin tadi. Jawabku. Oh, kata abang tadi tungguin sebentar. Abang mau ngambil dompet. Jelas suamiku. Oh gitu bang. Jawabku sekenanya. Ternyata aku salah. Aku kira suamiku ingin menginap di sini karena suamiku sangat menginginkan rumah besar dan megah begini. Ayo bang, kita ke depan lagi. Sambungku. Tunggu sebentar, Pak Haji Gofar mau ngasih sesuatu ini. Makanya bang dipinta menunggu di sini. Jawab suamiku. Tidak menunggu lama Pak Haji Gofar keluar dari ruangan beliau dengan membawa plastik hitam. Entah apa yang dikasih Pak Haji Gofar. Buah ini juga mengasihkanku bungkusan plastik hitam yang sama. Saat kami mau kembali ke depan untuk pulang, tiba-tiba seorang tamu laki-laki datang bersamaan dengan Mbak Kemuning serta suaminya. Beliau datang memakai peci putih dan memakai sorban putih. Beliau seorang laki-laki tua. Assalamualaikum. Ucap laki-laki tua yang baru datang tadi. Waalaikumsalam. Jawab kami bersamaan. Kulihat Pak Haji Gofar sangat memuliakan tamu itu. Mungkin tamu spesial. Tapi aku lihat merasa tidak asing dengan wajah tamu itu. Seperti pernah melihat. Tapi di mana? Kalian? Tanya beliau seperti keheranan dilihat dari ekspresi wajah tua beliau. Sudah mau pulang ya? Sambung tamu tadi kepada suamiku. Ya, kami mau pulang pak. Jawab suamiku. Wah, saya terlambat ternyata. Gurau beliau. Mari masuk lagi,
kita ngobrol-ngobrol lagi. Ajak beliau. Kami sudah lumayan lama tadi Pak, takut kemalaman di jalan. Tolak suamiku. Oh ya sudah, semoga kalian selamat nak. Jawab beliau. Suamiku menolaknya karena melihatku yang sangat ngantuk. Akhirnya Pak Haji Gofar mengantarkan kami kembali ke depan bersama dengan Bu Aini dan Mbak Kemuning. Tadi siapa Pak? Tanya suamiku. Oh, tadi imam masjid. Nama beliau Pak Ajirullah. Jawab Pak Haji Gofar. Plastik hitam kalian sudah dibawa masing-masing kan? Sergap Bu Aini. Iya Bu, sudah. Jawabku sambil memamerkan plastik hitam misterius itu. Kalian pulangnya nanti ketemu Simbangan, jangan lupa belok kanan ya. Ucap Bu Aini. Putar balik dulu mobil kalian. Lurus aja dulu, nanti ketemu Simbangan belok kanan. Biar cepat sampai. Jelas Mbak Kemuning. Oh, itu jalan pintas ya? Tanya suamiku. Iya, belok kanan nanti ya, biar cepet sampai. Jawab Bu Aini. Jangan lupa belok kanan. Tegas Pak Haji Gofar sembari tersenyum. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.